Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Azza wa Jal yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan di malam hari yang indah ini dalam rangka kita berkumpul bersama untuk mempelajari Al-Quran, kita menghafalkan Al-Quran, dan kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita seluruhnya, untuk kita bisa masuk ke dalam surganya insyaallah ta'ala. Karena ketahuilah adik-adikku sekalian, surga itu merupakan barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mahal. Surga itu sangat mahal. Surga itu tidak bisa diraih dengan berapapun jumlahnya harta yang kita miliki. Apapun yang kita bisa jual untuk membeli surga, maka ketahuilah surga tidak akan pernah bisa dibeli oleh siapapun. Surga itu adik-adikku sekalian adalah sebuah tempat kenikmatan yang sempurna. Tidak akan ada satu orang pun yang ketika dia memasuki surga, kemudian dia merasa kekurangan di dalam surga. Sementara dunia ini adalah tempat yang penuh dengan kekurangan. Tidak akan ada manusia yang pernah puas dengan kenikmatan yang ada di dunia ini, karena di dunia ini semuanya serba kekurangan. Namun surga itu tempat yang sangat sempurna, penuh dengan kenikmatan. Tidak ada satu orang pun yang mengeluh di surga tentang kurangnya nikmat yang dia dapatkan di surga. Semua orang berbahagia di surga. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hambanya yang akan dimasukkan ke dalam surganya insyaallah taala di akhirat nanti. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita malam hari ini. Jadi kita akan membahas sebuah kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat agung, yakni kitab yang membahas tentang ketauhidan.
Kitab Tauhid, Kitabut Tauhid, Fathul Majid. Dan kita telah selesai membahas tentang tulisan beliau, di mana beliau mengawali tulisannya dengan Bismillah. Dan telah kita bahas pada 2 pertemuan yang setelah berlalu, yaitu makna Bismillah. Apa makna Bismillah? Dengan nama Allah. Artinya kita memohon Bismillah, dengan namamu ya Allah, saya memohon pertolongan kepadamu agar saya dimudahkan dalam pekerjaan ini. Misalnya kalau kita menulis, walaupun kita tidak kita ucapkan atau kita tidak tuliskan Bismillah saya menulis, itu sudah dimaklumi, sudah dipahami bahwa kita memohon pertolongannya Allah dengan pekerjaan kita menulis. Atau kita memohon pertolongannya Allah dengan pekerjaan apapun yang kita kerjakan, yang merupakan pekerjaan itu pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah masuk pada pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas malam ini adalah Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, kita akan bacakan Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala mengatakan, As-Surri bin Yahya memberitahukan kepadaku, Utsman bin Zufar memberitahukan kepada kami, aku mendengar Al-Azrami mengatakan, Ar-Rahman terhadap seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim terhadap kaum mukminin. Jadi sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman ini adalah sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mencakup seluruh makhluk di dunia dan di akhirat. Ini mencakup seluruh makhluk. Jadi sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak memilih-milih siapapun, dia akan meraih sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu orang yang beriman maupun orang kafir. Oleh karena itu, kenapa orang-orang kafir masih bisa bernafas sampai sekarang? Itu karena sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat rahmah, maka niscaya mereka itu orang-orang kafir sudah lama binasa. Mereka para pelaku-pelaku pendosa itu sudah lama hancur. Mereka orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah itu sudah lama disiksa, dihukum. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat rahmah, sifat rahman, maka mereka ditangguhkan. Mereka masih diberi kesempatan untuk bertobat, dan mereka masih diberi rezeki juga. Masih diberikan juga rezeki. Ini merupakan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun sifat Ar-Rahim, sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sifat khusus yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Tidak semua orang kafir tidak dapatkan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dibarengi dengan sifat cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang khusus. Siapa itu? Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi sifat rahim ini hanya akan diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, tidak kepada semua hambanya yang berada di dunia ini, tidak kepada seluruh makhluknya yang ada di dunia ini, hanya khusus kepada hamba-hamba yang beriman saja. Dan ini sifat rahim ini dibarengi dengan sifat cinta. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan hamba yang beriman itu dengan cintanya dan kasih sayangnya kepadanya. Baik, beliau memaparkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id, yakni
Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Isa bin Maryam, yakni Nabi Isa, mengatakan Ar-Rahman adalah Rahman di akhirat dan di dunia, sedangkan Ar-Rahim adalah Rahim untuk di akhirat, yakni khusus rahmat yang Allah Subhanahu wa taala simpankan untuk orang-orang yang beriman nanti di akhirat berupa ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan nama Allah menunjukkan dia sebagai ilah yang diibadahi dan disembah. Jadi Allah itu maknanya adalah yang maha berhak untuk disembah, diibadahi, yang dijadikan ilah oleh para makhluk dengan penuh kecintaan kepadanya, pengagungan kepadanya, dan kepatuhan, serta yang dimintai pertolongan ketika manusia membutuhkan pertolongan dan ketika mereka mendapat musibah. Jadi yang namanya ilah, yang namanya sembahan itu menuntut seseorang untuk mencintainya, mengharuskan seseorang untuk mencintainya, untuk mengagungkannya, untuk mentaatinya, serta untuk memohon pertolongan kepadanya ketika kita berada dalam kesusahan dan kesedihan. Jadi kalau ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai dengan cinta ibadah, yang kita taati dengan ketaatan ibadah, yang kita memohon kepadanya pertolongan dalam bentuk pertolongan ibadah, maka sesungguhnya kita telah menyembah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan kita telah terjatuh pada perbuatan syirik. Karena yang namanya ilah itu menuntut seseorang untuk mencintainya, mengagungkannya, mentaatinya, dan memohon pertolongannya. Itu adalah ilah, itu adalah sembahan. Sedangkan ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian rububiyahnya dan rahmannya yang maha merahmati dan kekuasaannya mengharuskan adanya seluruh sifat kesempurnaannya. Sebab mustahil bila itu semua berlaku pada sesuatu yang tidak hidup, tidak mendengar, tidak melihat, tidak kuasa, tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya, tidak pula bijaksana dalam ucapan dan perbuatannya. Jadi sifat ilahiyah itu tidak pantas disandarkan kepada benda mati. Seperti orang-orang musyrik terdahulu, misalnya dia menyembah patung, menyembah kayu, menyembah pohon, menyembah batu. Ini tidak pantas karena dia tidak memiliki sifat ilahiyah. Dia juga tidak memiliki sifat rububiyah yang mencipta, mengatur, kemudian menguasai. Dia tidak bisa menguasai sesuatu apapun. Tidak bisa juga menciptakan dan tidak bisa juga mengatur karena dia adalah benda mati. Dan dia juga tidak memiliki sifat Rahman. Jadi sifat ilahiyah itu tidak bisa disandarkan kepadanya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala disandarkan sifat ilahiyah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki tiga sifat ini, sifat ilahiyah, sifat rububiyah, dan sifat Rahman. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Seperti misalnya kalau ada juga orang yang mendatangi suatu tempat-tempat keramat, kemudian dia memohon di sana, dia meminta di sana dengan cara dia melepas sesajian atau apa, maka ini adalah merupakan perbuatan syirik. Dia menyandarkan kecintaannya, harapannya, pertolongannya, pengagungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan syirik. Tidak boleh. Kapan seseorang melakukan perbuatan yang demikian itu, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Ini adalah kesyirikan. Sebab mereka itu tidak pantas diserahkan padanya ibadah. Karena mereka itu
tidak memiliki sifat ilahiyah. Misalnya kalau ada orang yang mengatakan di gunung itu ada wali ini, di laut itu ada wali ini, Nyi Roro Kidul misalnya. Itu pada hakikatnya setan yang bermain di situ, yang membodoh-bodohi manusia. Dia itu bukan wali. Tidak pantas kita memberi sesajian kepadanya dan tidak pantas kita menyerahkan ibadah kepadanya. Karena mereka itu hanyalah setan. Setan itu tidak punya sifat ilahiyah, tidak punya sifat rububiyah dan tidak punya sifat rahman. Bahkan setan itu sebaliknya. Sifatnya menyesatkan saja. Sementara Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Dia Maha menyayangi akan hamba-hambanya, memberi petunjuk kepada hamba-hambanya kepada jalan keselamatan. Maka ini tidak boleh kita serahkan ibadah kepada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita serahkan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah terjatuh kepada perbuatan syirik wal iyadu billah. Jadi ini perkara yang mustahil kita bisa dimiliki oleh suatu benda-benda mati. Tidak boleh. Apalagi kalau kepada syaitan tidak boleh. Kemudian maka sifat-sifat keagungan dan keindahan lebih khusus pada nama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sifat-sifat berbuat, yakni sifat-sifat yang merupakan perbuatan kuasa tunggal dalam menimpakan mudarat dan memberi manfaat, memberi dan menahan, terlaksananya semua kehendak, maha sempurna kekuatannya serta pengaturannya terhadap seluruh urusan makhluknya adalah lebih khusus pada nama Ar-Rabb. Jadi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu yang merupakan sifat Dia berbuat. Dia misalnya mengatur keadaan bumi ini. Dia mengatur tatanan bumi ini. Dia mengatur langit, dia mengatur gunung-gunung, mengatur lautan, mengatur segala macam urusan. Ini adalah merupakan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia menguasai segala apapun yang ada di alam ini. Dan Dia juga yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada siapapun. Sehingga orang-orang yang cerdas, kalau dia dapat mengetahui satu saja sifat Allah Subhanahu wa taala ini, yakni Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang dapat memberi seseorang manfaat dan mudarat, maka niscaya dia tidak akan pernah melakukan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa mengetahui hakikat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Sebab untuk apa kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala padahal mereka itu tidak bisa menolong kita, tidak bisa memberi kita manfaat sedikit pun, serta tidak bisa menghindarkan kita dari mara bahaya. Siapa manusia yang pernah dilepaskan bahaya darinya, dari bahaya yang akan menimpanya, dari patung-patung itu yang dia sembah, atau dari jin-jin, dari setan-setan yang dia sembah? Siapa manusia yang sudah pernah dilepaskan musibahnya dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Jadi segala manfaat dan mudarat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dapat memberi kita manfaat dan bisa menolak bahaya dari kita. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, andai kata seluruh manusia dari yang awal maupun yang akhir bersatu padu untuk menimpakan sesuatu bahaya kepada seseorang, niscaya dia tidak akan mampu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Hadis yang agung ini memberi kita keyakinan yang kuat bahwa apapun yang terjadi itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehendak dan kekuatan makhluk.
Tidak ada satu makhluk pun yang dapat membahayakan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, beliau mengatakan, dan andai kata seluruh makhluk dari yang awal maupun yang akhir bersatu padu untuk memberikan kita manfaat dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan sanggup kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kita, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dengan keyakinan ini. Kalau kita meyakini perkara ini, kalau kita mengilmui sifat Allah Subhanahu wa taala yang ini, niscaya kita sudah sanggup memahami bahwa kesyirikan itu adalah perbuatan yang paling buruk, dan itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Karena itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Percuma kita menyembah kepada selain Allah karena mereka tidak mampu melepaskan kita dari bahaya, dan mereka tidak mampu memberi kita manfaat, tidak bisa mengabulkan doa-doa kita. Kemudian sedangkan sifat ihsan, dermawan, baik, belas kasihan, memberikan karunia, kasih sayang, dan kelembutan, ini lebih khusus pada sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mampu memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, niscaya dia akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling berbahagia. Siapa yang mampu memahami sifat-sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala ini, dia akan menjadi hamba yang paling tenang dalam hidupnya, paling berbahagia. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang maha dermawan. Bagaimanapun dermawannya seorang manusia, dia tidak akan bisa menyamai dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun baiknya makhluk, dia tidak akan bisa menyaingi kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala dan maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi, beliau rahimahullah taala, penulis juga mengatakan Ar-Rahman menunjukkan pada sifat yang melekat pada zat Allah. Jadi sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala ini itu betul-betul melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam sebuah riwayat dikatakan rahmatnya, sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan murkanya. Sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan murkanya. Dan ini terbukti. Andai kata sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala kalah dengan sifat murkanya, niscaya tidak akan ada lagi manusia yang bisa selamat. Karena kekuatan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala ini yang mengalahkan murkanya, sehingga di hari ini kita masih berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Andai kata Allah Subhanahu wa taala sifat murkanya itu lebih kuat, maka setiap pendosa itu setiap kali dia melakukan dosa langsung disiksa. Setiap kali melakukan dosa langsung disiksa. Setiap kali melakukan dosa langsung disiksa. Ini akan membuat seorang hamba itu akan binasa. Makhluk itu akan binasa. Karena mereka tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala maha merahmati dan mengalahkan sifat rahmannya ini mengalahkan murkanya, maka setiap orang yang melakukan dosa itu diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung disiksa. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Diundur
siksanya, diundur siksa untuknya. Dan kalau dia mau bertobat, dihilangkan siksa itu untuknya dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ini adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha merahmati. Siapa di antara kita sebagai manusia yang bisa terlepas dari yang namanya dosa? Tidak ada. Pagi, siang, malam kita melakukan dosa. Oleh karena itu, kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmannya ini. Di mana dengan sifat rahmannya ini kita bisa masih berada dalam keadaan yang sehat walafiat seperti sekarang ini. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mau memperturutkan murkanya, maka setiap kita melakukan dosa langsung disiksa. Setiap melakukan dosa langsung disiksa. Dan jika kita ingin memahami hal ini, maka cermatilah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ahzab ayat 43, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dengar. Fokus ke sini. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan adalah Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang mengasihi orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau Dia ingin mengungkapkan rahmat khusus kepada hambanya yang beriman, itu Allah Subhanahu wa taala tidak katakan wa kana bil mu'minina rahman. Akan tetapi untuk orang-orang yang beriman, untuk hamba-hambanya yang khusus Dia kasihi dan Dia cintai, penyebutannya itu dengan rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengasihi orang-orang yang beriman. Jadi adik-adikku sekalian, dengar, fokus ke sini. Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai hamba-hambanya yang beriman, sangat menyayanginya. Kata rahimah di sini itu kasih sayang yang sangat. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini mengalahkan kasih sayang kedua orang tua kita kepada kita. Kalah kasih sayang kedua orang tua kita kepada kita dengan sifat sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala ini juga terkandung sifat penjagaan yang dibarengi dengan sifat kasih sayang. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya, maka Dia pasti akan menjaganya. Dan di dalam sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala ini terkandung juga sifat penjagaan, sifat pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolongnya. Bagaimana mungkin Allah menyayangi, mencintai hambanya sementara Dia tidak tolong dia dari kesulitannya? Jadi kalau kita mau mencari ridho Allah, kita mau menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya cuma satu, beriman. Kuncinya cuma satu, beriman. Maka kita akan termasuk sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala amat menyayangi, amat mencintai hamba-hambanya yang beriman. Di dalam ayat yang lain, dalam surah At-Taubah ayat 117, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innahu bihim raufur rahim." Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap mereka hamba-hambanya yang beriman. Coba lihat sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita beriman, ya Mufdiya. Iya, mau jadi orang yang beriman. Iya, maka siap-siap disayangi oleh Allah. Siapa yang mau disayangi Allah? Insyaallah Subhanahu wa taala kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disayangi olehnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita,
Maka dengar, tidak usah ada kekhawatiran dan tidak usah ada ketakutan. Tidak akan ada yang menimpa kita dari mara bahaya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sayang kepada hambanya. Dan siapa yang bisa mengalahkan kekuatan Allah? Siapapun yang ingin menimpakan mudarat, siksaan kepada kita, mereka tidak akan sanggup. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi kita, dan dialah yang akan senantiasa menolong kita, memberi kita jalan keluar dari segala macam kesusahan dan kesedihan yang kita alami. Jadi cukup kita di dunia ini mencari ridha Allah dengan cara beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi, mencintai kita. Dan kalau kita sudah termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai dan disayangi olehnya, maka yakinlah pasti hamba itu akan masuk surga, pasti masuk surga. Bagaimana mungkin Allah mencintai hambanya kemudian dia tidak memasukkannya ke dalam surganya? Ini mustahil. Kalau ada yang berprasangka seperti itu, ada yang mengatakan Allah menyayangi hambanya namun dia tidak mau memasukkannya ke dalam surga, maka sungguh orang itu berprasangka jelek kepada Allah. Maka sungguh dia telah berprasangka dengan sejelek-jeleknya persangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir adik-adikku sekalian, yang terakhir, fokus ke sini. Dengar. Beliau juga mengatakan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama sekaligus sifat. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah sifatnya. Allah dikatakan Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Memang Allah maha memberi rezeki. Allah bagi rezekinya kepada seluruh makhluknya, bukan hanya manusia. Bahkan makhluk yang berada di dalam tanah pun Allah yang membagi rezeki untuknya. Kalau bukan Allah yang memberi rezeki, cacing-cacing itu tidak bisa makan. Kuman-kuman yang melekat sama kita, kuman-kuman yang sekecil atom, tidak bisa dilihat. Allah yang membagi rezeki untuknya. Virus-virus yang terbang itu, yang terbang-terbang, Allah yang membagi rezeki untuknya. Kenapa? Karena Allah Ar-Razzaq. Jadi semua nama Allah Subhanahu wa taala itu juga sesuai dengan sifatnya. Allah dengan namanya sesuai dengan sifatnya. Beda dengan manusia. Kadang ada orang yang dikatakan Rahman, namanya Rahman, tapi jeleknya sifatnya. Tidak Rahman, tidak kasih sayang, kasar, keras. Kadang ada orang yang diberi nama Hasan, tapi dia orang yang paling jelek. Hasan artinya baik, tapi dia adalah orang yang paling jelek sifatnya. Pencuri misalnya, tapi namanya Hasan. Tidak sesuai. Nama dan sifatnya tidak sesuai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala namanya sesuai dengan sifatnya. Kalau Allah dikatakan kepadanya dia adalah Al-Wahhab, yang maha memberi, maka betul-betul Allah itu Al-Wahhab, yang maha memberi. Al-Ghafur, yang maha mengampuni. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni tanpa pilih kasih. Bagaimanapun bentuk kulitnya, bagaimanapun jeleknya itu seseorang, kalau dia memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, maka pasti Allah akan ampuni. Siapapun dia, sekafir-kafirnya orang kafir, kalau dia memohon ampun sebelum mati, sebelum tertutupnya pintu taubat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Allah tidak pilih kasih. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu bersesuaian dengan sifat-sifatnya. Karena nama-nama ini menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya. Maka dengan demikian tidak ada kontradiksi antara fungsinya sebagai nama dan fungsinya sebagai sifat. Jadi tidak ada perselisihan antara nama Allah dengan sifatnya. Semuanya bersesuaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia itu Allah Ar-Rahman bersemayam di atas singgasananya, di atas arsy. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman, yang memiliki sifat Rahman, dia bersemayam di atas arsy.
Jadi salah satu bentuk keyakinan yang sesat, salah satu bentuk keyakinan yang keliru, salah satu bentuk keyakinan yang keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah adalah kalau seorang hamba meyakini bahwa Allah berada di mana-mana. Kalau ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, Allah ada di timur, Allah ada di barat, Allah ada di selatan. Kalau begitu Allah juga berada di dalam WC. Karena Allah ada di mana-mana. Ini adalah keyakinan yang sesat. Tidak boleh seseorang itu meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Sementara banyak nas dan banyak dalil yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Buktinya ayat ini yang mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Berarti Allah itu di mana? Di mana-mana atau di atas? Allah itu di atas. Buktinya juga kalau orang berdoa, ada orang yang berdoa begini. Ada orang berdoa begini karena Allah di mana-mana. Atau berdoa di begini di bawah. Orang berdoa bagaimana? Di atas. Menunjukkan yang kita mintai itu ada di atas. Jangan katakan Allah itu ada di mana-mana. Ini adalah keyakinan orang-orang yang sesat. Tidak boleh. Kemudian ayat ini dikuatkan oleh sebuah hadis. Sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada seorang budak wanita. Dengar. Budak wanita namun dia memiliki akal dan keimanan yang sempurna. Nabi katakan kepada budak ini, "Aina Allah?" Nabi tanya budak wanita, budak ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak ini mengatakan, "Fis sama." Di atas langit. Kemudian Nabi katakan, "Waman ana?" Dan siapa saya? Kemudian budak itu mengatakan, lihat, dengar, kisah ini sangat indah. Budak itu mengatakan, "Anta Rasulullah." Engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi katakan, apa yang Nabi katakan kepada tuannya budak ini. Hanya dengan dua keyakinan budak ini diberi rekomendasi oleh Nabi bahwa dia adalah perempuan yang benar imannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tuannya budak ini, "I'tiha fa huwa mu'min." Bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah perempuan yang beriman. Coba lihat, hanya dua keyakinannya, yaitu dia meyakini Allah fis sama, di atas langit, dan dia meyakini bahwa Nabi adalah utusan Allah. Maka Nabi sudah rekomendasi dia bahwa dia adalah seorang perempuan mukminah, perempuan yang beriman. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, berarti dia tidak termasuk dari perkataan Nabi ini bahwa dia adalah orang beriman. Sebab dia tidak meyakini Allah di atas. Jadi keyakinan tentang tempatnya Allah itu di langit, di atas langit. Kalau Allah itu ada di mana-mana, berarti memungkinkan Allah berada di tempat-tempat yang kotor. Waliyadzubillah. Ini adalah sangkaan jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Mufli. Saleh, Alif. Ya. Allah ada di mana? Di atas mana? Allah ada di mana? Di atas mana? Di atas. Raisa, Allah di mana? Dan dengar adik-adikku sekalian, bukti yang paling kuat menunjukkan Allah itu ada di atas anak-anak yang masih fitrah. Anak-anak yang belum belajar, masih fitrah. Coba kalau kita mau buktikan,
Tanyakan anak yang baru bisa paham, belum pernah belajar, tanyakan Allah itu di mana? Maka dia akan spontan menunjukkan, fitrahnya akan menunjuk ke atas. Ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Bukan di mana-mana. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.